pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali kita ketemu lagi dan kita akan beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan sehingga pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk beribadah, belajar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita ya. Nah, adik-adik sudah siap semua? Siapkan hati, siapkan pikiran, Alkitabnya juga disiapkan dan kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo, semua bangkit berdiri, memulaikan ibadah kita. Kita mau menyanyi lagu Mari Sekolah Minggu GKST. Ya adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua kunci tangan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, selamat pagi, terima kasih di pagi hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat, sehingga kami bisa bersama-sama akan beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua, agar kami bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kegiatan ibadah kami di pagi hari ini diserahkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita masih bangkit berdiri, kita masih sikap berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua siap ya? Kita mau menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih.
Iya, adik-adik masih berdiri. Kita masih akan terus memuji memuliakan Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacita. Adik-adik, mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita karena harapan kita dan sukacita kita hanya bersumber kepada Tuhan Yesus. Karena itu mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, menyiapkan hati kita untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Alkitab Buku Terindah. Alkitab itulah
Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 31 sampai 43. Lukas 23 ayat 31 sampai 43. Adik-adik di rumah, sebelum kita membuka firman Tuhan ini atau membacanya, saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik semua, sama-sama kita buka, yaitu Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yang diberi judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari prajurit yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidakkah kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang baik, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus disalibkan. Adik-adik yang baik, kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Itu karena kasih-Nya kepada kita semua, termasuk adik-adik semua. Tuhan Yesus ditangkap, diadili, lalu dijatuhi hukuman untuk disalibkan. Tuhan Yesus dibawa ke sebuah bukit Golgota dengan memikul salibnya sendiri. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah lemah, tidak punya kekuatan, karena Tuhan Yesus sudah disiksa.
Sehingga prajurit-prajurit yang ada waktu itu mencari pengganti untuk membantu Yesus memikul salibnya menuju Bukit Golgota. Maka didapati seorang yang dari Kirene bernama Simon bersedia memikul salib Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota. Adik-adik yang baik, setelah sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan, diolok oleh ketua-ketua agama, alim ulama, disalibkan dan diolok-olok, dihina. Tetapi Tuhan Yesus malah berdoa kepada Bapanya di sorga. Doanya seperti ini: Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik yang baik, pernah adik-adik mengampuni teman yang pernah mengolok, menghina, yang menyakiti hati adik-adik? Seperti apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Adik-adik yang baik, dari sekian banyak orang-orang yang ada di sana, tapi ada satu orang yang tidak mengolok Tuhan Yesus, yaitu seorang penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, yang disalibkan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar tidak bersalah. Tuhan Yesus ini tidak layak untuk disalibkan. Karena dia menegur temannya yang sempat mengolok Tuhan Yesus. Dia bilang, engkau tidak takut juga tidak kepada Allah, karena kita menerima hukuman yang sama. Kita menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini sama sekali tidak melakukannya. Si penjahat ini langsung berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus langsung spontanitas menjawab kepada si penjahat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus langsung memberi jaminan keselamatan kepada si penjahat yang mau datang kepada Yesus, mau mengakui kesalahannya dan percaya kepada Yesus. Dan Yesus benar-benar tidak bersalah. Adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga pernah melakukan kesalahan kepada sesama kita manusia. Oleh dan sebab itu, kita tidak perlu takut. Marilah kita datang kepada Yesus. Yesus akan mengampuni kita. Adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dihukum mati adalah hukuman yang paling berat. Tetapi Tuhan Yesus menjalaninya karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita umatnya manusia. Adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan, lambang kasih Tuhan dipaku di atas Bukit Golgota secara vertikal dan horizontal. Kasih vertikal adalah kasih Allah kepada kita. Kita harus jaga, kita harus yakin dan percaya bahwa hubungan kita dengan Allah harus tetap kita jaga. Iman percaya kita harus kita terus jaga, kita harus terus pelihara sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sedangkan hubungan
Horizontal adalah hubungan kita kepada manusia, kepada teman-teman kita. Kita harus terus mengasihi teman-teman kita sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita semua. Dan jangan lupa kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memaafkan. Itu berarti kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikianlah ibadah kita atau cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik jangan lupa ada tugas minggu depan, yaitu kita hafal Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dihafal, di video, dikirim ke kakak-kakak persekutuan jemaat, dan diteruskan kepada kakak-kakak pengurus persekutuan anak Lasis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian, dan sekaligus juga kita ulangi 2 kali pujian ini. Dan pujian yang kedua kita akan memberikan persembahan syukur. Pujiannya, Yesus disalibkan karena dosaku. Ayo semua bangkit berdiri. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Baiklah adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini atas firman-Mu yang telah disampaikan tadi. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan anak-anak kami yang telah mengajarkan kami tentang bagaimana mengasihi dan mengampuni, seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi dan mengampuni penjahat yang ada di sampingnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi semua anak-anak di rumah yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Biar kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kehidupan mereka, pelihara, beri kuat dan sehat, sukacita menjalani hidup ini. Diberkati masa depan mereka, apapun yang mereka cita-citakan, biarlah semua itu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga mama dan papa yang dengan tetap setia mendampingi mereka, diberi kuat dan sehat, roh hikmat bijaksana, sehingga kedua orang tua mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Diberkati juga kakak-kakak yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan segala jerih payah mereka tidak sia-sia. Berkati Ibu Yatrin yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dia dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan persekutuan anak yang ada di masing-masing jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa hanya kepadamu ya Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita akan menyanyikan pujian yang sekaligus akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Terima kasih.
Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih bagi semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada mama dan papa yang sudah setia mendampingi adik-adik untuk beribadah di rumah. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta, jemaat, dan Persekutuan Anak Baik El Poso yang sudah menyediakan tempat untuk kita beribadah pagi hari ini. Terima kasih juga kepada semua kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kepada Kak Yatrin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Diberkati kita semua. Dan jangan lupa tugas dan aktivitas kita di video kirimkan kepada kakak-kakak yang ada di jemaat masing-masing. Dan akan diteruskan kepada kakak-kakak yang ada di Klasis Poso Kota. Dan jangan lupa ibadah kita pada minggu depan. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.